Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bagian Tuhan dan bagian kita. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai kedua dan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Jika kita memperhatikan kisah pengintai dari ke-12 pengintai sebelum mereka masuk dan menduduki tanah perjanjian, ada satu perkara yang sering membingungkan saya. Coba renungkan, bukankah Tuhan sendiri yang telah berjanji dengan sumpah kepada Abraham akan tanah perjanjian tersebut? Bukankah Tuhan sendiri yang telah memerintahkan dan mengutus Musa untuk keluar memimpin bangsa Israel sampai mereka dibawa Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian? Jika semua itu adalah rencana Tuhan dan Tuhan itu Allah yang sanggup menggenapi rencananya, lalu kenapa bangsa Israel diminta untuk mengintai tanah Kanaan itu? Apalagi dengan catatan seperti ini, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Renungkan sebentar, apa perlunya diketahui apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Bukankah pertolongan dan kemenangan akan datang dari Tuhan sendiri? Bukankah asal Tuhan di pihak kita, semua pasti aman dan kita pasti menang? Bukankah kita seringkali mendengar perkataan-perkataan seperti itu? Namun kita sering juga lupa bahwa ada bagian yang hanya Tuhan mampu kerjakan, namun ada juga bagian kita yang harus kita sendiri yang kerjakan. Itulah alasan kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai dan mempersiapkan diri, mengatur strategi. Itulah tujuan utama dari pengintaian sebelum bangsa itu menerima tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dan berikan kepada mereka. Berdoalah dan andalkan Tuhan, namun bekerjalah dan jangan bermalas-malasan untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau tetap mengandalkan Engkau, tapi aku juga siap untuk dilatih dan mempersiapkan diri, sebab Engkaulah Allah yang melatih tanganku untuk berperang. Amin. Jesus loves you
and so do I.